Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channelnya Sinau bareng Mas Santo. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya guys, demi terselenggaranya konten kreator Sinau bareng Mas Santo. Kali ini saya akan memberikan contoh rencana jangka pendek dan rencana jangka panjang. Rencana jangka pendek dimulai permintaan dari siswa-siswi itu dimulai dari kelas saya sudah lulus SMA. Apakah itu rencana jangka pendek? Rencana jangka pendek itu rencana yang paling dekat, itu bisa dikatakan durasinya itu sekitar 1 tahun, paling lama itu 5 tahun. Sedangkan jangka panjang itu bisa dibilang rencana yang panjang impiannya, bisa dibilang 6 tahun sampai 10 tahun, rata-rata 10 tahun, atau bisa dibilang tujuan akhir. Nah, saya mulai dulu dari rencana jangka pendek. Jadi rencana jangka pendek setelah saya lulus SMK, saya itu akan melamar suatu pekerjaan. Ya, contohnya saya kemarin berencana melamar di Toyota Astra. Karena SMK saya ada di SMK 17 Madiun, maka saya akan merencanakan melamar di Jakarta, dan yang terpendek dan yang terdekat yaitu di Mitsubishi Motor atau namanya Prabasota Berlian Motor. Ya, itu cita-cita yang sangat tinggi. Karena apa? Dari SMK saya itu saya tidak pede karena ilmu di desa itu kalah dengan ilmu di kota. Makanya saya anggap cita-cita melamar di Prabasota Berlian Motor itu suatu jenjang yang sangat tinggi. Ya. Maka dari itu kemarin saya pada waktu masih kelas 12 saya itu PSG-nya tenanan. Ya. Terus untuk menunjang saya bisa melamar di Astra Toyota Motor Jakarta, ya, dan di Mitsubishi Motor Madiun atau Prabasota Berlian Motor, ya, saya itu mengikuti PSG di rumah. Dalam artian itu kayak saya itu ikut magang, tapi masih punya saudara saya. Nah, anda sekalian nanti kalau nggak punya, ya ikut magang lagi nggak apa-apa. Itu langkah positif. Kan kamu kelas 11 itu sudah magang, sudah selesai. Nah, kalau sudah lulus, kalau masih belum bekerja, nanti kamu bisa ikut di bengkel-bengkel dekat rumah. Karena apa? Kita tahu sendiri keuangan itu sangat penting, sangat berat, ya. Sehingga kalau bisa kita itu punya saudara, kalau nggak punya saudara, ya kita nebeng di bengkel tetangga, bengkel apapun, ya. Karena kita tidak tahu mana nanti lowongan yang bisa diterima. Belum tentu saya melamar di Mitsubishi Motor diterima, belum tentu di Astra Toyota Motor diterima. Maka saya menerapkan ilmu jaring atau ilmu orang menjalar. Orang menjala itu sudut yang dipegang itu sudutnya kecil, tapi radiusnya kalau sudah maksimal itu memanjang. Itu ilmu yang saya pakai, sehingga saya ikut tangga saya itu mengenai bengkel mobil. Ya, kebetulan istrinya itu masih saudara. Ya, di sana itu saya bisa dibilang kayak dibayarnya gak member. Yang penting saya terasa ilmunya, ya, terus nambah kompetensi, menambah ilmu yang belum didapat di sekolah saya dapatkan di situ. Ya, lama saya bekerja itu lama. Ya. Terus yang berikutnya rencana jangka pendek saya itu ikut kursus juga. Karena dari SMK menuju kuliah itu sangat sulit, ilmunya nggak sepadan. Saya ikut kursus di Madiun juga. Kalau dulu namanya Primagama. Ya, setahun. Setelah setahun saya kuliah nggak lulus, nggak diterima di UMPTN, terus saya kursus lagi. Ya, jadi hampir 2 tahun. Itu rencana jangka pendek saya. Jadi saya ikut kursus, ya, terus ikut bengkel-bengkel, ya. Terus sama yang terakhir saya tidak kalah pentingnya itu sharing, ya, sharing di dunia luar mengenai kebaikan dan keburukan untuk jangka panjang saya. Jadi rencana jangka pendek saya itu ikut kursus, ikut bengkel, juga berlari, berolahraga. Ya, selain kemarin yang tak ceritakan, saya itu juga gemar di dunia ilmu keagamaan, contohnya puasa. Saya puasa mungkin seminggu beli ilmu pelet pernah,
Ya, poso Pati Geni juga pernah. Ya, poso Senin Kemis saya juga pernah. Nah, jadi yang paling mendukung saya jadi terlibat sampai sekarang jadi guru-guru kami itu gara-gara saya sering tirakat. Ya, kalau masalah saya itu sering membantu itu bukan suatu usaha, tapi itu sudah sifat. Wong Jawa ngarani watak. Ya, saya sering membantu watak atau ringan tangan. Ya, dalam artian saya sering membantu. Mungkin berkahnya dari Tuhan Yang Maha Esa itu saya itu diterima pegawai negeri itu bukan karena kepandaian saya. Saya itu betul-betul menyadari kalau saya dengan kamu itu hampir 11-12. Contohnya kayak HP ini saya tak nyeting kamu sekalian. Karena kamu sebenarnya lebih pandai. Ya, cuma saya itu mempunyai niat yang baik, melakukan pekerjaan yang baik dan usaha yang baik. Ya, sehingga Tuhan menggariskan saya itu linear seperti garis lurus. Ya, sehingga saya bisa diterima di perguruan tinggi dan menjadi PNS dalam jangka yang pendek. Itu bukan karena kepandaian, ya, tapi saya tetap optimis bahwa belajar itu penting. Sekarang kita masuk jangka panjang. Ya. Setelah saya diterima, setelah saya lulus SMK, akhirnya saya kuliah, ya, karena diterima tidak jadi kerja. Kuliah itu masuk rencana pendek sebenarnya, tapi pada perjalanan saya itu kuliah itu merencanakan jangka panjang, ya, karena di waktu kuliah belum tentu tahu, ya, belum tentu tahu apa yang saya kerjakan. Jadi titik beratnya, titik akhirnya, finishnya di pekerjaan. Ya, saya itu bekerja belum tentu tahu apa yang saya kerjakan besok. Di kuliah ini saya itu tidak lagi di bengkel, tetapi pernah saya itu menjadi tukang gali sumur. Ya, sumur bor pada waktu bulan puasa. Saya pernah jadi tukang bangunan bersama bapak kos saya. Ya, membuat dorong-dorong, ngecor, tangan sampai sini terkelupas. Ya, bosone Jawa ngelejet. Tapi saya senang. Ya, pernah saya tukang PLN. Kuliah itu. Pernah saya jualan di kos-kosan juga pernah. Ya, karena apa? Rencana jangka panjang saya itu kayak orang menjalan di jangka pendek tadi, mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya di bidang apapun. Ya, nanti biar kalau ilmu yang satu ini lolos nggak bisa digunakan, pakai ilmu yang satunya nggak bisa pakai yang satunya. Tujuan jangka panjang saya seperti itu. Ditambah lagi saya juga men-channel bengkel-bengkel yang pernah saya kunjungi PSG dulu. Karena di kuliah itu juga ada namanya PPL, namanya kalau di sekarang itu PKL. Jadi ada bosnya saya ajak diskusi, terus saya katakanlah kita kayak gitu. Bisa kalau lulus saya pengen di bengkel sini. Terus yang kedua, saya berhubungan baik dengan teman-teman kuliah yang ada di Malang, yang penduduk asli situ. Tujuannya apa? Tujuannya nanti kalau saya tinggal di Malang sementara belum ada kos-kosan, karena rumah saya Ngawi jaraknya jauh, mungkin bisa diterima. Sampai sekarang tujuan baik saya, tujuan jangka panjang itu masih berhubungan baik. Sehingga kalau saya beli mesin gitu di Malang, kayak sistemnya online gitu, saya suruh teman saya yang sudah baik saya jalin itu membelikan mesin, jadi tidak kena tipu. Ya, pada suatu akhirnya saya ada tes masuk CPNS terus keterima. Nah, jangka panjang saya ini pada waktu sudah diterima menjadi guru, menjadi PNS, yaitu saya pengen naik gaji yang pertama. Ya, yang kedua saya pengen bangun rumah tingkat, yang ketiga punya usaha. Ya, langkah-langkah menuju ke situ saya itu harus bekerja keras. Ya, harus tetap agama harus saya jalin, saya perdalam. Karena sesuatu hal itu tidak akan mungkin tidak ada campur tangannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Semua pasti ada campur tangannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ya, jadi langkah-langkah ke sana biar sukses saya tetap berkomitmen harus dekat dengan Tuhan Yang Maha Esa. Juga mendewakan atau membuat raja orang tua saya di rumah, ya, yang notabene sekarang sudah tidak ada. Tapi kemarin masih hidup saya sudah merasakan membahagiakan ibu saya dengan saya sendiri. Biar di kemudian hari tidak ada rasa penyesalan. Aku belum membahagiakan ibu saya. Ya, saya sudah. Nah, jadi saya bisa dikatakan tidak kecewa, walaupun dengan sekemampuan saya. Ya.
yang belum terlaksana sekarang itu naik gaji dan punya rumah mewah berbeda. Ya kalau usaha dibilang sudah. Jadi rencana jangka panjang saya ada 3 yang notabene saya rintis sampai hari ini. Saya ngonten tujuannya apa? Nanti kalau dapat uang bisa untuk membeli rumah mewah atau membeli ya. Jadi tujuan saya konten untuk mencari uang juga untuk memajukan SMA Negeri 2. Itu tadi rencana jangka panjang, rencana jangka pendek saya yang sudah saya utarakan. Nanti anak-anak bisa membuat rencana jangka pendek, rencana jangka panjang, tapi dimulai pada waktu kelas 11. Jadi nanti rencana kelas 12 apa, terus nanti sudah lulus mau apa, kayak gitu. Oke, yang belum subscribe jangan lupa subscribe. Demikian tadi Sinau bareng dengan Pak Sato. Hari ini kita telah sinau rencana jangka pendek dan jangka panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.